Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Nah, sekarang kita balik lagi nih ngomongin soal gaming peripheral. Yang tentunya akan kita bahas di video kali ini itu adalah sebuah mouse gaming, tapi gue hanya memilih konektivitasnya itu dengan wireless alias tanpa kabel. Nah, waktu itu sebelum gue membeli sebuah mouse gaming ya, gue tuh cari-cari mouse gaming dulu, khususnya buat laptop gue gitu kan. Gue itu nemu beberapa kandidat sih sebelum gue memilih yang satu ini. Ya, itu budgetnya sekisaran 600 ribuan lah, kurang lebih segitu gitu kan. Nah, jadi yang pertama, ya itu ada dari brand Fantech dengan seri XD3 Helios ya, itu konektivitasnya wireless, itu di harga 500 ribuan. Oke, terus yang kedua itu masih dengan brand Fantech, tapi serinya XD5 yang di atas seri XD3 tadi. Kalau yang itu harganya 620 ribuan. Terus yang ketiga, itu ada dari Rexus Daxa Air Wireless, ya yang dua, itu harganya 650 ribuan. Nah, yang terakhir, ini dari Logitech G304 dengan harga 490 ribuan. Nah, dari semua kandidat yang gue sebutin tadi nih, gue lebih memilih Logitech G304 ini. Kenapa? Gue nggak memilih dari Fantech atau Rexus aja yang tadi gue sebutin. Sebenarnya mau-mau aja, cuman kalau dari segi budget, yang Logitech ini, ya ini masuk banget budgetnya. Terus harganya jauh lebih murah dari yang gue sebutin tadi. Dan itu pembeliannya dari G304 ini itu banyak banget di official store-nya sampai 7 ribuan pembeli. Ya emang sih seri G304 dari Logitech ini emang bukan mouse terbaru, itu melainkan emang sudah lama. Ya tapi tetap aja, menurut gue salah satu penjualan terbanyak itu menandakan produknya ini bagus. Ya, oke, ini emang cukup menarik banget untuk kita bahas ya mouse ini. Nah, jadi sebelum kita menunjukkan videonya, kita intro dulu. Oke, waktu itu gue beli pada tanggal 20 Agustus ya di tahun 2021 yang lalu, dan sekarang itu udah bulan Maret 2022 yang dimana itu sudah hampir 8 bulanan gue memakai mouse gaming dari Logitech G304 ini. Nah, jadi pada saat kalian membeli mouse ini, kalian itu akan mendapatkan satu buah baterai dari sananya ya yang modelnya seperti ini. Dan pada saat video ini dibuat pun, ini masih bisa digunain gitu ya walaupun emang sudah lowbat. Yang menurut gue, ini bener-bener awet banget ya. Gue pikir tuh mouse wireless yang menggunakan baterai kayak tadi ya, itu bakalan boros gitu. Kayak contohnya, misalkan gue beli terus udah sebulan sekali itu harus ganti. Dan nyatanya ini awet banget, parah sih, sampai berbulan-bulan lamanya. Ya emang sih di spesifikasi baterainya ini sendiri itu terbukti ya, katanya itu hingga bertahan sampai dengan 9 bulan lamanya atau di kisaran 250 jam. Nah, dia juga ini memiliki software bawaannya itu sendiri, yaitu Logitech G Hub. Itu kalian bisa download aja di situs resminya. Nah, dia juga itu bisa menampilkan sisa baterainya itu lewat dari software ini. Dan jika kalian bermain game ya, memakai mouse gaming dari Logitech ini, tapi udah lowbat gitu, dia bakal nandain indikator LED di mouse-nya ini yang berwarna merah. Di software-nya ini, selain melihat indikator baterai, dia ini bisa mengatur DPI dari mouse ini, yang mencapai itu hingga 12.000 dpi. Tapi settingan gue sih yang lebih enak itu 1600 dpi aja, itu udah pas banget sih. Nah, dia juga bisa mengatur tingkat performance dari mouse ini ya. Jadi dia itu ada dua pilihan mode. Jadi yang pertama ada performance dan juga endurance. Selanjutnya itu ada rate ya hingga 1000 Hz. Ini gokil. Terus dia juga ini bisa melihat firmware dari mouse ini, bisa kalian update juga, dan ada memori onboardnya hanya satu profile aja. Tapi kan emang ya, ada beberapa mouse gaming wireless yang sudah ada baterai di dalam mouse-nya atau built-in gitu ya, yang bisa langsung di charging ya, di dalamnya jadi udah tertanam gitu. Ya, gue juga udah pernah nyobain kalau nggak salah itu mouse gaming dari ROG Chris ya, itu versi wireless juga. Yang harganya itu cukup mahal di 1 jutaan ke atas. Nah, dia itu baterai sudah tertanam di dalam mouse-nya. Dan itu bertahan kalau nggak salah ya, itu 2 harian kalau dipakai terus-terusan. Jadi kalian harus wajib charging lagi pakai kabel USB. Nah, kalau yang kayak gini kan itu enak ya kalau menurut gua. Kalaupun baterainya habis bisa beli lagi dan harganya pun itu nggak terlalu mahal. Ya, ataupun kalau baterainya rusak gitu ya, kalian bisa ganti lagi. Nah, contohnya nih, gue sekarang ini udah ganti baterai ya. Baterainya dari baterai ABC yang belinya itu di warung gitu kan. Yang seperti ini.
Kalau ngomongin soal grip di mouse ini, dia ini tipenya palm grip ya. Jadi kalau di tangan gua itu keseluruhannya nempel, ya kan? Enak banget. Dan ya nggak membuat tangan gue itu capek gitu kan. Ya emang beda-beda sih setiap orang. Mungkin ada juga yang suka yang claw grip, dan ada juga yang suka dengan finger grip. Ya biasanya sih rata-rata mouse gaming yang zaman sekarang ya, yang keluaran terbaru itu tipenya semuanya palm grip ya. Jadi keseluruhannya itu nempel di tangan kalian, yang nggak membuat tangan kalian itu capek. Kalau dari segi build quality-nya, semuanya ini berbahan full plastik yang berwarna hitam ya. Jadi sehingga bobot dari mouse ini pun hanya 99 gram aja. Mouse ini ya, dia ini menggunakan USB gitu ya di dalamnya. Jadi untuk receiver-nya, yang penempatannya itu ada di bagian dalam ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, di sebelahnya itu. Nah, jadi nggak bakalan hilang. Ya sebenarnya bisa aja gitu kayak hilang gitu ya. Ya paling ketinggalan aja di laptop atau di PC kalian, lupa dicopot. Oke, nah setelah itu mouse ini juga memiliki tombol makro di sisi kanannya ya. Jadi ada di sisi kanannya di sini. Ada dua tombol makro yang kalau kalian gunakan untuk browsing, yang di belakangnya itu untuk back. Nah kalau yang di bagian depan itu untuk forward. Nah yang tengah ini ada untuk mengatur DPI-nya. Nah itu juga kalian bisa setting lewat software dari Logitech-nya langsung. Ya itu bisa kalian atur-atur lah untuk tombol makro dan lain sebagainya. Nah kalau ngomongin soal warna, dia yang tersedia itu adalah warna hitam dan putih aja. Oke, tapi sekarang itu warna-warnanya udah cukup banyak sih ya pilihannya. Ya itu contohnya kayak ada warna biru, mint green, dan ungu. So jadi sesuaiin aja sama selera kalian masing-masing itu kayak gimana. Kalau kita ngomongin masalah sensor ya, mouse ini menggunakan sensor Hero. Ya, itu adalah sensor yang dirancang oleh Logitech ya untuk menghadirkan kinerja yang paling tinggi di kelasnya. Dan efisiensi dayanya itu meningkat hingga 10 kali lipat dari generasi yang sebelumnya. Apalagi memiliki akselerasi dari 200 hingga 12.000 dpi. Logitech ini juga itu terkenal ya dengan konektivitas wirelessnya yang itu menurut gue super cepat banget. Dan gue sangat percaya sama konektivitas wireless dari Logitech ini, yang mereka itu menyebutnya Lightspeed Wireless, yang memiliki report rate itu hingga 1000 Hz ya. Kesimpulannya, desainnya ini emang terlihat cukup standar dan biasa-biasa aja. Ya emang sih nggak terlihat kayak mouse Axis di zaman sekarang yang desainnya itu honeycomb atau ya kayak bolong-bolong gitu ya dan lain sebagainya gitulah. Terus juga baterai bawaannya itu pun sangat awet banget, bertahan hingga berbulan-bulan lamanya. Apalagi kalau kalian itu kegunaannya buat gaming nih. Nah, itu benar-benar stabil banget tanpa takut kalian tuh ada rasa lag di mouse ini. Ya, durability-nya kalian nggak usah ditanyain lagi lah. Kenapa gue juga memilih mouse ini? Karena salah satunya itu adalah durability-nya. Yang nggak bakalan terjadi dalam waktu dekat kayak setahun 2 tahun itu double click. Ya biasanya kan permasalahan dari mouse wireless ya, apalagi mouse wireless untuk kegunaan kalian untuk gaming, pasti biasanya dalam jangka waktu yang lama pasti menimbulkan double click. Ya, jadi seperti itu. Gue seneng banget sih memakai mouse gaming dari Logitech ini ya untuk bermain game Dota ataupun bermain game FPS itu nggak ada lag sama sekali. Dan kebetulan juga keyboard gue itu wireless juga konektivitasnya, jadi nggak bentrok gitu ya. Ya jadi itu salah satu keunggulannya yang menurut gue ini keren banget. Harganya juga udah masuk akal sih, ini parah banget. Apalagi penjualannya itu hingga 7.000 pembelian. Itu dari official store-nya loh. Belum dari marketplace, maksudnya dari toko-toko gaming gear yang lainnya. Kalau disatuin itu mungkin ada beribu-ribuan. Oke. Jadi mungkin review gue mengenai mouse gaming dari Logitech dengan seri G304 sampai di sini aja. Jadi bagi kalian ada rekomendasi mouse gaming wireless ya, menurut kalian itu bagus, atau kalian sudah memiliki mouse gaming tersebut, kalian bisa tulisin aja di kolom komentar di bawah gitu ya. Pengalaman kalian itu seperti apa menggunakannya, share juga harganya dan pengalaman kalian. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.